itu di Cilacap. Kepentingan saya kalau saya kenalan dan teman dari Iharu, tapi saya juga terlibat di dalam gerakan lingkungan hidup di Jakarta, nama kelompok itu populer. Saya ikut apa yang disebut Reno di kaosnya selatan kiri, melihat ke kaosnya. Evolution, not revolution. Jadi, saya sendiri menamakan diri sebagai seorang evolutionist activist. Artinya, kita ke depan, kita juga membuat masa depan. Bukan hanya terima saja, kita terlibat dalam bagaimana masa depan. Terus menerus ada perubahan, kita tidak bisa stop perubahan. Kalau Iharu bertemu saya 30 tahun yang lalu, ini catat waktu itu. Sekarang ini, ya, perubahan. Ini saya melihatkan ini climate change juga, climate change ini gara-gara climate change menjadi panas, jadi akhirnya rambutnya habis, ya. Ini contoh di Australia, satu tempat, ini disebut 12 rasul, artinya batu besar. Tapi, perubahan ini nggak 12 lagi, ada perubahan lingkungan, perubahan alam, ya, dan ya apa yang kita dulu pergi melihat itu satu untuk apa misalnya untuk melihat itu nggak ada lagi, tidak 12 lagi, satu yang hilang ini tadi ini, jadi terus menerus ada perubahan. Dan saya kira juga di Sendoro juga ada perubahan, cuacanya panas. Tadi saya mau nyanyikan lagu itu dari Edit itu air, kirim air. Nanti saya nyanyikan waktu istirahat, ya. Saya juga memberi contoh pada bapak-bapak perubahan-perubahan yang terjadi juga. Ini di Kampung Laut di Cilacap, ya. Dulu ini suatu muara air semua, kedalamannya 3 meter. Tapi karena tanah dari gunung ini tahun 1930 ini menjadi, nah sekarang hanya ini masyarakat di situ dulu mencari ikan. Mereka kalau cari ikan ada lagi, ini sudah semua tanah dari gunung. Jadi melalui perubahan alam berubah, tapi mereka juga buat supaya yang dulu nelayan sekarang menjadi petani. Ini sudah reklamasi tanah, ya? Jadi kadang-kadang kita harus juga ikut alam, juga kita harus bisa membuat bagaimana mengolah alamnya. Jadi ini satu contoh tentang bagaimana keadaan alam membuat yang masyarakat harus memikirkan sesuatu yang lain. Sekarang mereka sudah menjadi petani, berkat ada tanggul-tanggul, ada pintu air dan lain sebagainya. Dulu beberapa waktu yang lalu, tim nasional kita main bola, ya, selalu kalah, ya. Jadi kita mesti memikirkan tim nasional, ya, timnas. Tapi kita mau juga kerja sebagai tim, ya. Jadi saya lanjutkan apa yang menjadi dinamika kelompok kali dengan, ya, kita harus bersatu, ya. Sekarang saya akan melanjutkan, ya, sedikit waktu untuk melihat bagaimana kita akan menjadi
tim yang lebih baik bersama-sama. Boleh ya? Boleh. Izinkan. Tapi sendiri. Bapak-bapak sudah tahu cerita tentang kura-kura dengan kelinci. Ada cerita tentang kura-kura dan kelinci. Kura-kura berani melawan kelinci untuk lomba. Sudah tahu ya? Ya, itu ceritanya. Jadi pada suatu hari si kura-kura dan sang kelinci sedang berdebat tentang siapakah yang paling bagus, yang tercepat yang dari mereka. Dan mereka ngomong, akulah pelari tercepat, bilang kelinci. Tapi si kura bilang, mana bisa pelari tercepat? Ya aku. Masing-masing merasa bisa ya. Itu sudah tahu ceritanya ya. Dan mari kita lihat. Oke, mereka sepakat ayo akan berlomba, akan berusaha. Mereka sepakat untuk menyelesaikan debat ini daripada omong-omong. NATO artinya no action talk only ya. Kita tidak mau menjadi NATO, no action talk only, kita mau supaya action. Mereka juga bilang begitu ya. Jadi kelinci sehingga dia sadar bahwa dia jauh di depan. Mereka berangkat, kelinci merasa, kura-kura tak apa-apa. Saya akan istirahat. Ini kelincinya, ini kura-kura ini kelincinya sejauh. Jadi dia aku akan istirahat sebentar. Si kelinci istirahat. Tahu-tahu si kura-kura lewat. Si kura menyusup dan mengakhiri balapan sebagai juara. Bagaimana? Karena kelinci terlalu apa? Ya, sang kelinci menjaga dan sadar bahwa dia kalah dalam balapan itu. Nangis dia. Pesan moralnya, dia yang pelan dan pasti bisa menangkan lomba. Pelan dan pasti. Ini versi yang dulu kita punya. Cerita belum selesai. Kelinci kecewa, kekalahan, dan dia sadar kalau dikarenakan dia terlalu tadi yang bilang pede ya, terlalu merasa ya bisa ceroboh, dan jika tidak dia juga menyepelekan lomba. Jadi dia bilang, aku harus ajar lomba lagi. Maka dia menantang untuk ikut lomba. Dan si kura-kura bilang, siapa takut? Aku tidak takut. Saya siap untuk lawan, no problem. Dia bilang, ini waiter saya. Jadi mereka lomba lagi. Tapi lomba kali ini sang kelinci lari dengan secepat-cepatnya dan tanpa berhenti. Sejak garis start sampai finish, ia menang dengan beda waktu yang jauh. Ya? Jelas, kalau tadi dia terlalu pede, hidup saja. Moral, ada pesan cerita. Yang cepat dan konsisten akan selalu mengatasi yang pelan tapi pasti. Jika Anda punya dua orang dalam organisasi, orang pertama slow, metodis, dan dapat dipercaya, dan orang kedua cepat dapat dipercaya, apa saja yang dikerjakan. Orang yang kedua ini akan dapat mencapai tangga organisasi yang lebih cepat daripada orang yang pertama. Jadi intisarinya adalah bahwa yang cepat kalau dia konsisten, dia akan juga menyelesaikan dengan baik. Yang pelan juga dia baik. Pelan tapi pasti baik, tapi cepat dan dapat dipercaya adalah lebih baik lagi. Tapi cerita belum selesai. Waktunya selesai, tapi saya lanjut ya.
Tadi Ki Harun tidak ambil waktunya, cepat sekali tadi. Saya curi sekarang. Si Kura kemudian merenungkan dan sadar bahwa tidak mungkin dia akan bisa mengalahkan sang kelinci dalam lomba lari secara format perlombaan seperti itu. Jadi dia mikirkan, bagaimana saya akan bisa makan? Ia menantang si kelinci untuk balapan lagi, tetapi rute yang lain. Ini kuncinya, rute yang lain. Si kelinci bilang, no problem. Si di dalam bayangan si kura kelihatan ada sungai. Tidak tahu, kura-kura tidak takut air ya. Dia happy. Kalau kelinci, nggak mau. Mari kita lihat. Stop. Jadi mereka mulai balapan sambil ingat pada taktiknya untuk tetap cepat. Si kelinci lari secepat mungkin dengan tinggi, tapi tiba di dekat sungai yang lebar. Garis finish sebelah sungai, maka dia tidak bisa buat apa-apa. Kelinci duduk di sana dan berpikir apa yang harus dibuat, sedangkan si kura-kura sudah lewat. Kura-kura sudah selesai. Betul kan? Luar biasa. Nah, ini ceritanya, apapun yang pesannya, kita harus tahu kekuatan kita. Gimana kita punya kekuatan kalau kita punya kekuatannya, kita harus mengatur supaya kekuatan kita bisa dioptimalkan. Maka sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Kalau Pak Bimo, dia budayawan, saya bukan, saya orang lingkungan hidup dan rohani, ya beda-beda bidangnya. Ibu Ki Harun, wah kekuatan luar biasa, ya. Jadi harus sesuai dengan kekuatan dan kemampuan. Ini tentang organisasinya. Jadi jika Anda seorang pembicara yang bagus, pastikan Anda menciptakan kesempatan untuk memberi presentasi untuk yang memungkinkan para mengajar atau manajer senior akan melirik Anda. Nah, kalau kekuatan Anda dalam bidang analis, pastikan Anda melakukan beberapa penelitian, membuat laporan, dan mengirimkan kepada atasan. Artinya, kita harus mengatur dengan kekuatan kita. Apa yang menjadi kekuatan kita yang kita bisa lakukan untuk tim ini, ya? Jadi, yang orang di lapangan jauh lebih kuat daripada kita yang jauh. Yang tahu bisnisnya bagaimana adalah bapak-bapak, ya? Belum selesai cerita. Belum ada cerita lagi. Ada yang merenungkan ini secara mendalam. Nah, sang kelinci dan si kura sejak saat itu menjadi teman yang baik. Mereka sering bertukar pikiran bersama. Keduanya menyadari bahwa lomba lari yang terakhir bisa menjadi sebuah balapan yang lebih bagus lagi. Bagaimana? Mereka sepakat untuk menyelenggarakan balapan yang terakhir sebagai tim. Jadi, hai sobat, bagaimana kalau kita balapan satu kali lagi? Setuju, aku pikir balapan itu akan lebih bagus bila kita saling membantu. Mereka mulai lomba. Awalnya si kelinci menggendong si kura. Kelinci menggendong si kura, ya. Jadi secepat problem, ya. Lalu dari situ gantian si kura yang menggendong kelinci dan berenang menyeberang sungai. Sampai di seberang sungai kembali si kelinci menggendong kura dan menyentuh garis finish bersama. Keduanya merasa sangat puas, lebih daripada yang pernah mereka alami sebelumnya.
pesan cerita. Bagus tadi sinopsis apa yang tadi Haru tadi. Kalau bagus menjadi seorang individu yang hebat dan brilian, mempunyai kompetensi keahlian yang kuat, tapi kecuali Anda bisa bekerja bersama teman-teman yang lain, itu tidak akan bisa menghasilkan. Jadi kalau kita dalam tim, apa yang bapak-bapak punya yang sangat kita bisa kerjasama, pasti akan jauh lebih bagus. Kalau kita sendiri punya keahlian sendiri, kerja sendiri, tidak ada artinya. Kerja tim bertama-tama tentang betul beberapa hal yang akhirnya. Yang pertama, perhatian bahwa si kelinci maupun kura tidak menyerah terhadap kegagalan. Ya, dua-duanya gagal. Yang pertama, siapa yang gagal pertama? Waktu pertama, kelinci. Yang kedua, gagalnya kedua siapa? Kura-kura. Dua-duanya menang yang terakhir. Maka mereka masih ada semangat, meskipun ada kegagalan, mereka masih mau. Jadi si kelinci kemudian bekerja lebih giat dan berusaha lebih keras. Si kura-kura mengubah strategi, jadi pikirkan bagaimana saya bisa pikirkan supaya akan mengoptimalkan semaksimum mungkin. Kalau hidup ini kita menemukan kegagalan, karena itu jadi jangan pikirkan semua akan sukses, ya. Jadi pasti di dalam hal mewujudkan apa yang diharapkan Bapak, ya, kami pasti akan ada hambatan, ada rintangan, tapi kita harus terus-menerus berusaha, ya. Jadi harus tahu ada kegagalan, karena itu berarti apa? Kita harus bekerja lebih giat, berusaha lebih keras, karena juga itu berarti kita harus mengubah strategi. Jadi mungkin kita mulai rencana yang seperti ini, tapi tahu-tahu wah tidak bisa. Tapi kita tetap mau mencapai tujuan, kita harus mengubah strategi sedikit, tapi tetap artinya jika karena itu berarti kita perlu melakukan keduanya, dan harus merubah strategi dan mungkin coba sesuatu yang dari segi awal. Masih ada pelajaran dari sini. Si kelinci dan kura juga mendapat sebuah pelajaran berharga, yaitu ketika kita berhenti bersaing satu sama lain. Tadi mereka lomba-lomba bersaing, tapi kalau kita berhenti bersaing, artinya kita mau bersaing melawan situasi, keadaan. Itu yang harus menjadi yang kita lawan, bukan masing-masing saingan atau apa, bukan, tapi kita harus melawan situasi, tantangan-tantangan yang ada di situ. Kesimpulan, jangan putus asa terhadap kegagalan, itu bisa terjadi, ya, tapi dua itu, kelinci dan kura-kura, tak bisa, ya. Satu, cepat dan konsisten akan menawarkan si pelan dan pasti ini dengan kita harus tetap bekerja sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jadi masing-masing punya haknya, kita gabung-gabung untuk mencapai tujuannya. Bersainglah dengan situasi, bukan dengan orang, ya. Jadi kita harus bersama-sama di dalam mencapai tujuannya. Dan